Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali jumpa di Asmen Talk, ceritain aja. Pendidikan di Indonesia ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Salah satunya dengan tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa hampir 4 juta anak putus sekolah di Indonesia. Nah, bagaimana peran dari pendidikan kesetaraan, kemudian organisasi-organisasi mitra dari pendidikan nasional dalam menghadapi masalah ini? Di studi Asmen sudah hadir Ketua Umum Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia, Bapak Detranus Haji Kamiluddin. Selamat datang di studio Asmen, Pak Haji. Selamat datang Ji. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat dan Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Pak Haji di studio kami. Nah Pak Haji, ini langsung aja nih ya. ya, ya. Saya dan teman-teman dari pemirsa Asmen ini ingin mengetahui lebih banyak mengenai pendidikan kesetaraan, kemudian peranannya dalam menghadapi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah jumlah anak tidak sekolah itu sangat besar sekali, Pak. Ya. Menurut data Pak Haji ini kira-kira sinkron nggak nih 4 juta jumlah ini? Apa itu hanya data angka saja? Kalau terkait masalah data ya, jadi SP2MI juga belum pernah melakukan penelitian ya. Tapi dalam 1 tahun terakhir ini kita dilibatkan di dalam penuntasan anak tidak sekolah dari Direktorat Pendidikan Non Formal Departemen di Dasme. Kita tahun 2006 ini dilibatkan di 2 titik. Pertama di Kabupaten Agam dan di Kabupaten Lampung Tengah, gitu. Nah memang PNF ini merujuk kepada hasil survei Pusdatikom, gitu, di mana pernyataan Kementerian Sosial dengan pernyataan Kementerian Jasmen ini memang dari Sabang sampai Merauke anak tidak sekolah, anak putus sekolah ini kurang lebih 4 juta orang. Kira-kira gitu. Oh berarti data itu benar ya? Itulah Pak adanya itu. Iya. Nah, berarti anak yang putus sekolah ini sudah mendapat perhatian serius ya dari pemerintah dengan hadirnya Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak putus sekolah. Ya, seperti apa kira-kira isi dari Perpres itu? Iya, dari pernyataan Menteri Sosial kemarin kita undang di Silatnas SPGMI ya. Jadi memang program strategi Pak Prabowo ini adalah bagaimana menuntaskan warga negara yang miskin ekstrim gitu. Nah, makanya dibuatkan Perpres itu. Yang kedua, Pak Presiden membangun sekolah rakyat itu biar supaya bisa menjangkau warga negara yang ekstrim agar supaya bisa sekolah ya, bisa menjadi anak yang cerdas dan bisa punya harapan cita-cita yang bagus ke depannya gitu kira-kira. Nah, peraturan presiden itu menargetkan 2045 itu nol. Dari angka 4 juta anak tidak sekolah menjadi nol. Kira-kira realistis kan? Kalau saya pesimis, tidak realistis. Kenapa? Karena dari yang program saya itu terlibat ya SP2MI di 2 titik itu bersama dengan teman-teman organisasi kemitraan yang lainnya, itu 1 titik hanya kita diminta menuntaskan 150 orang gitu. Nah kemarin kita melihat keterlibatan ormit ini jumlahnya pun belum begitu banyak, cuma ada 13 ormit. 13 ormit. Iya. Ormit itu artinya organisasi mitra dari Kementerian Pendidikan ya? Di Dasmen. Iya. Oke. Gitu. Di antaranya ormit itu SP2MI, PMI, Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia. ada TBM, ada LP Ma'arif PNF NU, ada Aisyah, banyaklah ormin-ormin yang terlibat di dalam kegiatan ini. Ormit-ormit ini juga menyelenggarakan pendidikan non formal. Enggak juga, jadi mereka
apa ya, peduli aja, lebih peduli dan diundang oleh Didasmen untuk terlibat di dalam penuntasan ATS ini gitu. Berarti pesimis ya? Saya pesimis, Pak. Oke. Kecuali Kecuali, ini, ya. kecuali ada sebuah gerakan nasional yang memang di launching gitu. Nah saya kemarin Menteri Sosial bisik-bisik gitu. Dengan saya kita ada rencana SP2MI untuk meluncing gerakan ini menjadi gerakan nasional gitu. Gitu kira-kira. Apa namanya gerakan nasional? Saya dalam benak saya bersama SP2 bisa menuntaskan 4 juta ATS gitu. Bersama SP2 itu bisa dan Kemensos gitu kira-kira menuntaskan 4 juta ATS. Oke. Apa kira-kira kisi-kisi dari program dari gerakan ini? Ya kisi-kisinya sih ya kita nothing tulus aja ya karena kita peduli terhadap kondisi anak-anak yang miskin ini gitu. Yang kan di dalam hadis Nabi itu kan gitu. Di dalam hadis Nabi itu kan kalau nggak salah makola Imam Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi kepakiran itu mendekati kekufuran ya gitu. Nah ini kan Fakru ayakuna kufran. itu adalah fakru ayakuna kufran ini jadi dasar. Sebetulnya semua orang harus terlibat gitu, di dalam penuntasan ini gitu. Karena ini kalau masih tetap dipelihara ini sangat berbahaya sekali gitu buat keberadaan masyarakat yang masih tidak tersentuh gitu. Berarti ada relasi ya antara tadi kefakiran dengan putus sekolah. Oh iya pasti karena kepakiran ini kan disebabkan karena mereka tidak berdaya ya, tidak berdaya ekonominya, tidak berdaya pendidikan ilmu pengetahuannya gitu. Kalau bahasa Gusman itu jadi pendidikan itu bisa memutus mata rantai kemiskinan gitu. Nah makanya dibangunlah sekolah rakyat. Nah sebetulnya gerakan sekolah rakyat ini sudah dijalankan oleh kita gitu. Ya dengan program PKBE. Makanya ketemu tuh irisan programnya. Gitu irisan programnya bagaimana ke depannya Pak Menteri Sosial ini mengajak SP2MI terlibat di dalam kerjasama yang strategis ini gitu. Nah, sekolah rakyat sama PKBE ini objeknya sama nggak atau beda? Sasaran yang dididik gitu. Sekolah rakyat dengan PKBE. Kalau sasarannya sih saya lihat beda ya. Beda ya? Karena kalau sekolah rakyat ini sasarannya memang warga negara yang miskin ekstrim. Oke. Nah kalau kita kan kadang-kadang ada yang satu sekolah ya dari sekolah formal ada pindahan. Oke. Gitu. Ada yang memang dia sudah dewasa gitu kan, yang putus sekolah yang artinya pasarnya beda lah. Beda ya, iya. Artinya sekolah rakyat bisa jalan, di PKBE juga jalan. Tidak saling tumpang tindih. Nggak ada kekhawatiran kita nggak ada sama sekali. Tapi kalau memang nanti terjadi kerjasama dengan SP2MI, saya pikir saling menopang, gitu saling menopang. SP2MI menopang program sekolah rakyat, begitupun sekolah rakyat juga akan menopang dengan program-program yang ada gitu. Berarti harusnya pemerintah ini melirik SP2D agar digandeng untuk menuntaskan angka anak putus sekolah. Seperti kalau dari pernyataan Pak Menteri Sosial kemarin ya di Taman Mini itu, memang dia sangat mengharapkan gitu, mengharapkan SP2MI ini menjadi mitra strategis gitu. Pemerintah untuk terlibat di dalam penuntasan anak tidak sekolah ini gitu. SP2M itu apa aja sih ininya organ-organnya yang terlibat di situ? PKB udah terus sekolah luar biasa ada di situ. Kita pendiri ini baru 1 tahun mengatakan. Nah tapi organ-organ kita ini tidak hanya organ sekolah non formal gitu. Kita akan meng-hire bidang-bidang organisasi yang lain kayak majelis taklim, Informal berarti. informal, kemudian yang formal juga, yang kita memanggil gitu, bagaimana biar supaya kita punya visi yang sama untuk membantu pemerintah di dalam
menuntaskan warga yang tidak sekolah. Gitu. Jadi saya pikir semua ormas ini harus terlibat dan peduli terhadap gerakan pemerintah ini gitu. Artinya pemerintah tidak bisa menangani anak putus sekolah ini sendirian. Perlu keterlibatan unsur-unsur masyarakat yang lain ya. Ormas di rubian yang baiknya gitu. Oh iya, mutlak lah ini kerjaan ini kan harus kita kerja bersama-sama satu ya biar supaya pemerintah ini didukung oleh ormas-ormas yang memang peduli lah terhadap gerakan anak-anak tidak sekolah ini ya kita. Nah kembali lagi nih Pak Haji, tadi sumber masalahnya salah satunya adalah kemiskinan. Iya. Ya kan? Nah program dari SP2MP sendiri bagaimana memberdayakan ya anak-anak biar keluar dari zona kemiskinan dan bisa kembali bersekolah. Seperti apa kira-kira? Satu program saya bisa disebutkan dan nanti gerakan nasional akan dilakukan. Nah, jadi begini Bang Atta, kita ada konsep bagaimana kalau misalnya memang kita terlibat di dalam gerakan-gerakan penuntasan anak tidak sekolah ini. Nah, bagaimana kita ini menyusun sebuah program di dalam DKBN itu memang mutlak mesti ada keterampilan gitu. Nah, ada keterampilan dan pemberdayaan. Nah, kalau keterampilan mungkin kita coba latih ya. Ada pelatihan-pelatihan yang memang fokus untuk keterampilan mereka gitu. Nah, pemberdayaan di sini bisa kita manfaatkan ini mereka gitu. Yang mana kita bentuklah misalnya pokja-pokja gitu. Di setiap titik di mana ada kader-kader SP2MI. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meng-hire teman-teman yang orbit-orbit yang lainnya gitu lah. Bersama SP2MI kita kolaborasi untuk ya sama-sama punya niat yang sama untuk meningkatkan pemberdayaan keterampilan masyarakat ini gitu. Life skill ya? Iya, life skill, digitalisasi, Di apa aja tuh life skill yang diajarkan nanti? Misalnya perbaiki alat. Nah, kalau itu saya pikir tergantung kita petakan nanti gitu daerah. Nah, apa nih kearifan lokal keterampilan mereka gitu. Kita nggak bisa paksakan mengatakan. Ya. Mereka seneng ini nggak bisa paksakan ini keterampilan ini ya. Nah, kita harus menyesuaikan dengan minat dan bakat kemampuan mereka gitu. Gitu. Misalnya daerah agraris nggak mungkin kita masukkan ya tampilan dekel. Iya, pertanian kan. Iya. Iya. Di kanan. Nah, itu kearifan lokal ini Oh ya perkotaan berarti kita kasih keterampilan industri-industri ya. Kelas kalau bengkelan, kanalisasi, AC, macam-macam lah itu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang gitu. Ya dengan segitu dia akan siap untuk masuk ke dalam dunia kerja keterampilan gitu. Nah, ini Pak Haji, dari Perpres nomor 3 ini 2026 ini kan beberapa kementerian terlibat ya. Menteri yang pendidikan dasar dan menengah, kemudian Menteri Sosial dia juga itu agama, Menteri apa lagi tuh, Bappenas segala macam. Dan memang terlihat pemerintah sedang serius ya ingin menuntaskan itu. Nah, organisasi mitra ya salah satunya adalah SP2 Rintis itu punya keinginan untuk bagaimana bisa menuntaskan juga gitu, menuntaskan angka tidak putus sekolah. Nah, kira-kira apa nih bentuk atau apa bentuk kolaborasi yang akan dilakukan antara SP2 ini dengan kementerian-kementerian yang ada ini gitu? Apa bentuk kolaborasi yang akan dilakukan? Dari hasil pembicaraan kita dengan Pak Menteri Sosial kemarin itu kita akan fokus dalam dua persoalan ya. Yang pertama penuntasan anak tidak sekolah, anak putus sekolah gitu ya. Itu yang pertama yang 4 juta itu. Nah yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan keterampilan mereka keterampilan dan pemberdayaan mereka. Itu mutlak deh dalam situasi di sini lapangan kerja terbatas gitu. Ya mau nggak mau memang harus digerakkan keterampilan, kemandirian masyarakat yang bisa
menggerakkan roda ekonomi masyarakat gitu. Kalau ada keterampilan, saya pikir mereka akan bisa lah untuk bisa bertahan di masyarakat. Tapi ya bertahan hidup karena ada keterampilan. Kalau nggak ada sama sekali, waduh, ya di mana tuh depan tadi? Dan apa yang diinginkan dari pemerintah? Misalnya bantuan peralatan untuk kayak semacam balai latihan kerja atau seperti apa? Saya belum sampai berpikir ke sana ya, belum berpikir secara teknis sih mengata ya. Tapi kita berpikir dalam tataran konsep aja sih, antara SP2MI bersama Kemensos, bersama Menteri Didaksmen gitu. Kita berpikir menyatukan visinya dulu nih. Maunya apa nih kira-kira? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Itu kira-kira. Kalau nanti toh misalnya memang mereka ada yang bisa mereka tawarkan kepada kita, ya tinggal kita laksanakan aja Bang. Gitu. Dari masyarakat sendiri nih yang anak-anak putus sekolah ini kira-kira masih ada kendala ini enggak? Misalnya image kan yang berkembang di tengah masyarakat Papua. Di jasa pendidikan kesusastraan itu nomor 2 lah ya. Jadi mungkin anak-anak tidak punya gairah untuk mau masuk PPKBN karena dia dianggapnya ijazahnya itu nomor 2 lah dibanding sekolah-sekolah formal. Itu seperti apa menangani image seperti itu yang berkembang di masyarakat? Kalau kita lihat payung hukum Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional seperti tahun 2003 ya, nomor 20 itu jelas itu. Jadi ijazah kesetaraan itu diformalkan, disamakan dengan formal setara. Setara itu. Tinggal stakeholder yang ada di negara kita ini harus tahu lah, undang-undang ini melindungi kok, pasal 26 ayat 6 itu, di mana undang-undang itu mengakui bahwasanya pendidikan non formal itu setara dengan pendidikan formal. Ya pastinya ijazahnya Iya, diakui. Tinggal kadang-kadang gini Bang Anta, di lapangan itu memang ya kadang-kadang nih ya, mungkin ada personal yang kemampuan mereka di bawah rata-rata gitu. Ya ini wajar lah kalau misalnya mungkin ada perusahaan yang menolong mereka gitu. Itu cuman itu aja persoalannya. Jadi dia per kasus sebetulnya. Kasus ya. Kalau kalau ijazahnya udah setara dia dengan formal. Jadi itu ya pastinya buat masyarakat yang masih tanda kutip memandang sebelah mata terhadap ijazah kesetaraan ini, ya dari penjelasan Pak Haji sudah clear ya bahwa sama kualitasnya ya. Ijazah dengan formal. Pendidikan non formal kesetaraan dengan pendidikan formal. Iya, seperti itu. Nah, ini Pak Haji, ini kan selain faktor ekonomi nih ya, iya kan? Ini ada masalah yang lain sebenarnya buat pendidikan itu. Misalnya bullying, gitu kan? Terus tekanan mental, masalah keluarga. Nah, ini bagaimana mengatasi persoalan selain yang tadi bullying, tekanan mental? Kan banyak dialami oleh anak-anak nih, ya kan? Tidak hanya sekolah formal, tapi sekolah non formal juga mengalami gitu kan tekanannya. Psikologi lah. Iya, memang latar belakang dari keluarga itu sangat menentukan ya, dia sangat menentukan. Mereka putus sekolah itu bisa aja karena pengaruh tekanan-tekanan durian dari temennya, dari lingkungannya gitu. Ya mungkin ya inilah menjadi tanggung jawab semua orang, ya tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru dan lain sebagainya, meningkatkan pengawasan internal itu. Nah, saya melihat memang harus ada kerjasama ya antara mungkin Departemen Kesehatan gitu. Tengah maraknya sekarang ini peredaran narkoba Bang. Itu narkoba. Jadi narkoba ini jadi musuh bersama lah. Ya musuh bersama masyarakat. Abang itu juga sudah masuk ke pendidikan. Iya. Menyerang. Nah itu anak-anak. Kalau dia sudah terpengaruh dengan narkoba Bang Anta, itu akan merubah pola pikir dia. Dididik seperti itu juga Susah. error ya. Itu jadi emot dia. Nah itu yang mungkin bisa aja jadi penyebab dia membullying teman-temannya gitu. Karena
otak dia kan sarafnya terkena itu kalau udah kena narkoba. Tapi di Susah dia. PKB ada bullying juga nggak di PKB? Kalau bullying ada aja lah, biasa itu. Tapi kita kan harus menekan bagaimana pengawasan kita harus ketika. Cuman bagusnya di PKBM itu nggak ada tawuran ya Pak Haji? Iya, Iya kan? ada Ada tawuran kan di nggak sana? pernah ada tawuran. Nggak pernah ada tawuran di PKBM gitu ya. Itulah kerennya PKBM gitu. Saya belum pernah lihat, belum pernah dengar itu ada anak-anak PKBM tawuran gitu ya. Ya, nah gini Pak Haji. Permasalahan berikutnya nih, masalah kesejahteraan. Iya. Ya ini sangat sensitif banget nih mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan buat siapa? Kesejahteraan para tenaga pendidik, ya kan, tenaga pendidik yang menjalankan baik itu sekolah formal maupun non formal, PKBM. Ini kan masalah kesejahteraan Pak Haji ya. Iya. Masalah kesejahteraan guru lah, kesejahteraan tutor, tenaga pendidik dan lain sebagainya. Nah, kan sempat viral juga tuh beberapa waktu yang lalu ya, ada guru atau apa yang apa namanya itu viral ya merasa dirinya tidak apa namanya itu mendapatkan imbalan kesejahteraan yang memadai. Nah, ini bagaimana melihatnya? Ya, memang sekarang ini ada satu tutor ya yang sedang menggugat di MK, di Mahkamah Konstitusi tentang masalah kesetaraan. Kesejahteraan. Enggak, kesetaraan ini. Jadi kesetaraan bukan hanya dalam proses belajar saja, Oke. tapi kesetaraan di dalam hak-hak daripada guru. Iya. Tutor-tutor ini harus setara dengan Guru formal dong. formal. Gitu. Oh, dia menggugat guru tutor PKBM harus setara dong dengan guru formal. Itu yang digugat di MK. Iya. Hak untuk mendapatkan P3K, impasing, atau hak yang lainnya lah yang setara sama gitu. Karena dia juga sama kok mengabdi buat bangsa kan begitu. Nah itu sudah wajarnya negara ini harus memberikan hak yang sama gitu. Dan itu di ACC sama MK. Sampai hari ini belum ada keputusan mereka sedang berjuang ya forum tutor ini biar supaya pemerintah mengakui. Ya mudah-mudahan aja nanti MK ini mengabulkan gitu. Kira-kira gitu mengatakan. Iya karena tugasnya juga sama ya, sama-sama mendidik anak bangsa ya gitu ya. Jadi kalau bisa pemerintah jangan membeda-bedakan itu. Kira-kira begitu. Para tenaga pendidik atau guru baik itu PKPM maupun ya kita doakan bisa sukses lah maksudnya dengan perjuangannya dia. Kalau itu nanti ya pada kesejahteraan para tutor itu bisa lebih baik lagi. Tapi ngomong-ngomong kan tutor juga ada dana-dana hibah kan, dapat dana hibah dari pemerintah ya. Kalau saya dengar seluruh Pemda itu memberikan. Seluruh Pemda memberikan Dana hibah ya pada tutor. Cuman kan nggak seberapa, jauh dari harapan gitu. Nah cuman kan kalau dibandingkan dengan hak-hak guru formal kan beda. Ibarat kayak apa Langit dan bumi, bener nggak gitu. ya. Berarti perlu didengar nih sama pemerintah. Itu maksudnya pemerintah provinsi atau pemerintah pusat itu? Kalau hibah rata-rata itu dari Pemda. Pemda ya. Rata-rata itu melalui dinas pendidikan. Pendidikan masing-masing itu disalurkan kepada guru masing-masing. Kemudian kalau di DKI kan disalurkan melalui ormit-ormit yang ada. Apa yang terdengar dari pemerintah itu kenapa belum begitu menyamakan? Ya karena undang-undang pendidikan nasional itu sistem pendidikan nasional yang belum menyetarakan hak dan kewajiban dari undang-undang itu. Kalau sudah itu dikabulkan MK ya bisa aja sama nanti hasilnya. Gitu. Oh, judicial review ya. Iya. Itu mengatakan. Masih lama perlu dua kan. Oh. Basic. Tapi daripada tidak ada kan mendingan sedikit ya. Iya kan? Itu naiknya sedikit gitu ya. Oke, lanjut. Jadi itu tadi ya masalah kesejahteraan dan bagaimana nih Pak Haji? Peran dari DSP2MI, ormit dari pemerintah, kementerian, bagaimana harapannya ke depan nih agar tadi permasalahan yang ada itu bisa dituntaskan bersamaan ya, bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas bersama. Nah, bagaimana harapan dari SP2MI bisa sih? Ya harapan SP2MI ya kita
siap untuk membantu dan mengawal program pemerintahan gitu. Karena memang kita concern di titik itu gitu. Kita siap untuk bermitra strategis dengan pemerintah, dan kita sudah jalankan itu dengan PNF detachment ya. Nah, tinggal sekarang dengan Kemensos nih. Kemensos harapan saya bisa merealisasikan ya MOU antara SP2MI dan Kemensos, dan kita siap sebaran-sebaran dari kader-kader SP2MI ini untuk melakukan gerakan-gerakan yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Biar supaya tingkat ATS ini tertekan, kemudian keterampilan masyarakat, dia misalnya wali-wali murid PKBM ini bisa ditingkatkan, biar supaya jejaring kemiskinan ini sedikit-sedikit ini kita putus gitu mata rantainya. Nah, kalau kita nggak berupaya ya susah Bang Atta gitu kira-kira. Iya. Baik. Oke, Pak Haji. Siap. Terakhir. Ya, gue. Ya, terakhir nih Pak Haji. Kemarin SP2MI atau Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia mengadakan Silatnas atau Silaturahmi Nasional atau koordinasi ya, nasional untuk pertama kalinya. Nah, dihadiri oleh Menteri Sosial, ya kan, Bapak Saifullah Yusuf ya, kemudian Menteri apa lagi? Perwakilan dari Gubernur Resisten, Asisten Kesra. asisten. Nah, ini berarti SP2MI sudah mendapat, sudah mulai dilihat, bukan dilirik lagi, dilihat oleh pemerintah gitu. Nah, apa sih hasil dari Silatnas itu, dan biar masyarakatnya tahu apa namanya tuh kedepannya setelah Silatnas ini sih SP2MI mau ngapain? Jadi hasil rakernas kita itu yang pertama kemarin itu konsolidasi internal mengata. Konsolidasi internal kepengurusan gitu, biar supaya lebih kompak lagi gitu di dalam melaksanakan program-program. Yang kedua ya kita diminta agar supaya seluruh lembaga yang terlibat di dalam SKD ini melakukan pembenahan internal di masing-masing lembaganya, dan bisa menjawab kehendak pemerintah di dalam bidang pendidikan non formal. Harapan kita begitu. Nah, mungkin kita nanti akan melaksanakan kegiatan pelatihan skill up lembaga yang sudah kita laksanakan seluruh Indonesia ini, kurang lebih 280 lembaga kita laksanakan secara mandiri. Nah, kita ada balai besar SP2MI di Malang ya, di bawah PIC Sekjen kita Pak Lukman Hakim ya, itu secara alami saja tuh lembaga-lembaga dari seluruh Indonesia datang ke situ, ke skill up mereka. Nah, sekarang ini dengan kita rakernas pertama kemarin, biar supaya sistematis program kita nih gitu, sistematis program kita biar skill up ini mutlak bisa kita jalankan ya, biar supaya PKBM ini siap untuk bersaing dengan lembaga-lembaga yang lainnya di Indonesia. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya Pak Haji, sudah hadir di studio Asmen. Baik, demikian sahabat Asmen dimanapun berada, bincang-bincang saya dengan Pak Haji Ahmad Rifki, Ketua Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.